Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi fikih bab pemulasaraan jenazah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bisyiril Fatihah. Oke, baik. Ibu langsung saja memulai pembelajaran bab ini. Apa sih pemulasaran jenazah ini? Siapa yang tahu pemulasaraan jenazah ini meliputi apa saja? Pemulasaraan jenazah ini seperti pengelolaan jenazah. Nah, ketika umat muslim yang meninggal dunia tentunya harus melakukan pemulasaraan jenazah. Apa saja? Meliputi 4, yakni yang pertama, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Yang keempat, mengubur jenazah. Nah, keempat ini sudah menjadi kewajiban pokok bagi umat muslim, yakni fardu kifayah. Sebelum melakukan pemulasaraan jenazah, adapun ketentuan-ketentuan dalam melakukan hal tersebut, yakni memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini tidak hanya sekedar memandikan biasa, namun ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam memandikan jenazah menurut Islam dan sesuai dengan ajaran Islam, yakni niat dalam memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul usla lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul usla lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian langkah berikutnya, membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus dibersihkan dari lubang hidung, lubang telinga, kedua matanya, kedua tangannya, termasuk gigi-giginya dan juga kuku-kukunya. Pada tahap kedua ini harus membasuh mulai dari ujung kepala hingga rambut, ujung kaki, dan seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh oleh air yang suci mensucikan atau air mutlak dalam fikih. Nah, yang ketiga, kemudian membersihkan kotoran pada tubuh mayit. 2 lubang yang memalukan, yaitu anus. Kita bersihkan agar tubuh mayit bersih dari kotoran-kotoran dohir. Yang keempat, mewudukan mayit. Nah, mewudukan mayit hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan dan dianjurkan mewudukan mayit. Setelah itu kita basah dengan air daun bidara atau biasa masyarakat menyebutnya dengan kapur barus. Nah, kemudian berikutnya langsung saja kewajiban kita dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah
pada laki-laki, sebelum mengkafani jenazah, tentunya harus mempersiapkan kain kafan. Kalau laki-laki ini disiapkan tali pengikat kafan hingga 3 hingga 5 utas tali diletakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Beri wangi-wangian atau non-alkohol ya, nggak boleh yang beralkohol pada kain kafan lapis pertama. Beri wangi-wangian lagi pada lapis kedua. Kemudian selanjutnya bentangkan kain kafan ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangi-wangian lagi pada kain kafan lapis ketiga. Selanjutnya letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tertentu berupa manfaat atau lubang ya, seperti itu. Kemudian tutup dengan kain ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, tahap dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disiapkan di bawah kain lapisan. Kemudian selanjutnya mengkafani jenazah pada perempuan ya. Pada perempuan ini mengkafani jenazah, yang pertama bentangkan 2 lembar kain yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang ketiga, sediakan kain kafan yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Seperti yang laki-laki tadi ya, laki-laki tadi juga harus mempersiapkan kapas untuk menutupi bagian-bagian lubang seperti hidung dan kuping, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang kelima, letakkan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti pada laki-laki. Yang keenam, selimutkan kain sarung ke badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan gamis berikut kain kerudung untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan yang letakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang ketujuh, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Seperti itu ya. Kemudian nanti selanjutnya tata cara mensolati jenazah. Yang pertama niat ya, niat dulu. Nah, niat dalam mensolati jenazah bagi perempuan dan laki-laki ini berbeda. Kalau yang perempuan ini membaca usolli hadal mayyitati arba'al takbirati fardul kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Kalau laki-laki ini usolli hadal mayyiti arba'al takbirati fardul kifayati ma'muma lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian lanjut takbir pertama. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga takbir kedua lanjut dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat takbir ketiga setelah membaca
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini bagi laki-laki. Jika mayit perempuan, membacanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha, seperti itu. Selanjutnya takbir keempat, setelah takbir membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftiha ba'daha waghfir lana walaha. Kalau walaha ini untuk mayit perempuan, kalau walahu ini untuk mayit laki-laki. Kemudian yang terakhir, salam ke kanan dan ke kiri dengan posisi berdiri. Selanjutnya tata cara mengubur jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman sehingga orang berdiri dengan tangan melebihi, melambai ke atas, dan dengan lembar seukuran 1 zirah lebih dari jengkal. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan ke arah kiblat. Yang ketiga, bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Yang keempat, setelah jenazah diletakkan secara perlahan di dasar kubur, sunahkan untuk melepas tali ikatnya dimulai dari kepala. Sekian dari yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.